Thank you Jesus. Terima kasih atas kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu ajaib buat setiap kami. Bapak terima kasih Tuhan. Kami tahu kami dikasihi, kami diinginkan, kami dimiliki oleh Engkau. Kami buka hati kami untuk menerima kasih dan cinta-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kasih yang dari Bapa melanda setiap kami malam hari ini. Menembus setiap kebekuan hati kami. Kami berdoa Tuhan, hari ini Engkau yang beracara di tengah kami. Wahyukan sesuatu buat setiap kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Yohanes 13 hari ini temanya saya suka banget. Pas kemarin saya dikasih temanya Love Yourself, saya bilang ini tema bagus banget gitu kan. Because I believe setiap kita sebagai orang percaya sebenarnya perlu banget ngerti konsep ini, Love Yourself gitu kan ya. Yohanes 13 kita baca terlebih dahulu sebelum kita masuk ke temanya, bukan tema apa, isinya gitu kan ya. Kita sebelum masuk firman Tuhan, saudara, saya pengen kita sama-sama baca Yohanes 13 ayat 35. Ayat 35 ini memberikan sebuah dasar kalau saya boleh bilang, bukan cuma dasar lah, tapi lebih kayak sebagai sebuah warna sebagai orang Kristen apa sih yang harus kita miliki gitu loh. Yohanes 13 ayat 35 berkata begini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Atau dalam bahasa terjemahan lainnya dikatakan the way you love. Gitu kan. Caramu mengasihi akan membuat orang lain tahu bahwa kamu ini milik Tuhan. Berarti ada cara mengasihi yang baik, ada cara mengasihi yang tidak baik, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Ada cara mengasihi yang tepat, yang menggambarkan kasih Allah. Ada cara mengasihi yang sifatnya posesif, kurang lebih seperti itu kan? Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa kita ini akan dikenal dari cara kita mengasihi, gitu ya. The way we love, ya. Bukannya dikenal karena kamu karunianya, gitu kan ya? Atau dikenal karena kamu ini doanya kuat, atau puasanya kuat, atau hafal firman Tuhan, bukan. Tapi kamu akan dikenal bahwa kamu memang adalah muridku by the way you love. Dengan caramu mencintai. Nah berarti kita mesti ngerti tujuan kita utamanya adalah mencintai sesama kita kan. Saudara di garis bawahi juga ada di Matius 22 ayat 39. Tuhan kasih sebuah rumus yang menurut saya ini mutakhir lah gitu kan ya. Bagaimana cara mengasihi yang mencerminkan kasih Allah gitu kan. Kita ini kan dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Dan tanda pengikut Kristus tadi firman Tuhan di Yohanes berkata adalah dengan cara kita mengasihi. Nah gimana caranya gitu kan. Pertanyaan gimana cara kita mengasihi dengan benar. Nah Yesus kasih bocorannya di Matius 22 dikatakan begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, akal budi dan jiwa. Yang kedua adalah saudara kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Love people as you love yourself. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengasihi orang dan orang bisa melihat Kristus melalui kasih kita adalah dengan cara kita mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah kenapa ini penting? Karena banyak kita orang Kristen cuman ngerti bagaimana mengasihi orang lebih dari mengasihi diri kita sendiri. Nah masalahnya nggak bisa demikian, itu bukan rancangan Allah. Tapi kita orang Kristen lebih suka. Harusnya ayat ini salah nih, pastor gitu kan. Mungkin Yesus keselip lidahnya kebanyakan ngomong gitu kan. Harusnya dia gak ngomong gini, harusnya kan dia ngomong, kasihilah sesama lebih daripada kamu mengasihi diri sendiri gitu kan. Kan kayaknya lebih mulia gitu kan. Kayaknya lebih glorious gitu kan. Kita ini kan suka yang berbau-bau pengorbanan. Kalau bisa hancurkan saya gitu kan, salibkan saya, silet saya demi membuktikan cinta saya kepada Yesus gitu kan. Kita sukanya kan berbau-bau chivalrous gini kan, kayaknya pangeran banget gitu kan ya. Wah gue menderita bagi Allah, gue menderita bagi sesama gitu kan. Tapi Yesus bilang no. Karena kamu hanya bisa efektif mengasihi sesama kalau kamu belajar mengasihi dirimu sendiri dengan baik. Because the only way, cara mengasihi sesama yang bisa membawa Kristus di dalamnya. Cara mengasihi orang yang bisa membawa dampak dalam hidup orang itu. Cara mengasihi yang bisa membawa perubahan dalam diri orang yang kamu kasihi. Adalah dengan cara mengasihi mereka sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
Jadi menurut saya yang kita perlu belajar bukan cara mengasihi orang terlebih dahulu. Yang kita semua perlu belajar adalah terlebih dahulu nih, mengasihi diri kita sendiri. We have to learn how to love ourselves. Dunia sekarang lagi gembar-gembor memang, love yourself, love yourself, love yourself. Gitu kan ya. Tetapi kita masih belajar love yourself dari perspektif yang benar. Ya, kalau enggak saudara, love yourself-nya kita nggak ada bedanya sama orang-orang dunia punya love yourself. Gitu kan ya. Kita masih belajar love ourselves baru kita bisa efektif mengasihi sesama kita. Ya. Pertanyaan yang kita harus tanya, saudara, kalau Anda berpikir tentang dirimu sendiri, apa sih yang ada di pikiranmu? Negatif atau positif? Karena survei membuktikan, saudara sadar gak sih bahwa dalam sehari, seorang manusia memikirkan 8.000 sampai 11.000 pikiran dalam satu hari loh. Banyak ya? Banyak gak? Banyak. Ya. Dan dalam 8.000 sampai 11.000 pikiran yang kita pikirkan dalam satu hari, 80%-nya secara survei membuktikan bahwa 80% pikiran kita itu negatif. Saudara, negatif. Jadi kalau Anda lihat kaca, yang Anda lihat ini jerawat gede banget, nih muka gue jelek banget, penyok bener gitu kan. Kita ngelihatnya selalu yang negatif, kita selalu merasa kurang baik, pekerjaan kita kurang, gajinya kurang gede dan sebagainya. Pokoknya yang kita lihat selalu adalah kekurangan kita dan kita sering kali mengkritik diri kita sendiri. Nah saudara, kita nggak akan bisa mengasihi diri kita efektif, apalagi mengasihi sesama kita dengan efektif, saudara. Kalau kita tidak terlebih dahulu merubah cara kita berpikir tentang diri kita sendiri. Karena apa yang merubah hidupmu bukan apa yang kamu katakan terhadap orang lain. Yang merubah hidupmu bukan apa yang kamu pikirkan terhadap orang lain. Atau yang merubah hidupmu bukan apa yang orang lain pikirkan terhadap kamu. Tetapi yang merubah hidupmu adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Kalau kita merasa kita ini produk gagal, kalau kita merasa kita ini orang yang gak berguna gitu kan ya. Kita merasa kita ini orang susah, kita ini merasa kita ini orang yang malang gitu kan, menyedihkan. Ya berarti hidup kamu gak akan pernah punya dampak. Karena hidup kamu aja udah susah gitu loh, apalagi mengasihi orang, apalagi berdampak gitu kan ya. Ngomong kalau orang Kristen kan gereja selalu ngajarin, hayo hidup berdampak, hayo hidup berdampak. Lah kalau kita yang pikirannya negatif, berpikirnya gini, makan aja susah, hidup berdampak. Hidup aja udah susah gitu kan. Hidup di sekolah aja ngalamin bully demi bully aja udah susah, boro-boro berdampak gitu kan. Nah itu karena kita tidak terlebih dahulu belajar melihat diri kita seperti Tuhan melihat. Ya. Karena itu sekali lagi, love yourself ini penting. Dan love yourself ini bukan pengajarannya dunia sebenarnya. Ini love yourself ini pengajarannya Kristus. Yesus yang terlebih dahulu ngomong, love people as you love yourself. Ini pengajarannya Kristus. Ya. Lalu pertanyaan kan begini, bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri dengan benar gitu kan? How to love ourselves correctly? Ya, jawabannya cuma satu. Satu-satunya cara Anda bisa mengasihi dirimu seperti yang Kristus ajarkan adalah dengan terlebih dahulu melihat siapa dirimu yang sesungguhnya. Karena menurut saya, saudara, banyak kita orang Kristen itu, siapa di sini pernah nonton Lion King film? Ada? Pernah ya? Oke, semua pasti pernah nonton Lion King. Kalau saudara masih ingat Lion King itu filmnya kan tentang seorang singa, anak singa yang lari karena papanya dibunuh, betul kan? Lalu ketika dia lari, dia ketemu dengan apa? Babi hutan sama apa sih namanya? Atau timon namanya kalau nggak salah, timon ya kan? Ya gue lupa, gue nggak tahu itu jenisnya apa. Pokoknya binatang kurus-kurus yang ada garis-garisnya gitu kan ya. Itu timon, kita sebutnya si timon. Timon sama babi hutan, masih ingat kan filmnya? Babi hutannya namanya Pumba kalau nggak salah kan? Nah si Simba ini lari ketemu babi hutan sama Timon gitu kan. Ketika ketemu mereka nyanyi Hakuna Matata, masih ingat gak? Setelah nyanyi Hakuna Matata di lagu itu diajarin anak singa makan serangga, masih ingat gak? Karena babi hutan sama Timon makannya serangga. Sementara singa makannya daging gitu kan. Jadi awalnya dia gak suka. Tapi dia belajar untuk hidup seperti babi gitu kan. Lucu seorang singa yang gagah belajar hidup seperti babi. Gitu kan. Alhasil anak kecil singa itu berubah menjadi singa dewasa yang makannya serangga. Yang gaya hidupnya mentalnya seperti babi gitu kan, kurang lebih seperti itu. Diajar untuk menjadi babi. Sampai kapan? Sampai dia ketemu monyet. Namanya siapa lupa. Tuh monyet yang kincing gitu kan. Tuh monyet kasih lihat Simba, kamu tuh singa, betul kan? Terus dia lihat ke laut, air gitu kan, genangan air. Pas dia lihat ke genangan air, dia melihat dirinya, gue bukan babi, gue bukan Timon, gue singa gitu kan. Ketika dia melihat gambar bapaknya di gambaran itu. Ketika dia lihat, gue miripnya sama bapak gue yang udah mati.
Gue bukan babi hutan, gue singa. Dan tanpa sadar ketika dia lihat kaca, dia refleksi dirinya, dia sadar gue bukan babi hutan dan tidak seharusnya gue takut sama singa. Karena gue juga singa. Lawan gue Siskar gitu kan ya, singa yang udah tua, gue singa yang gagah perkasa, gue udah mirip sama bapak gue. Ketika dia melihat identitasnya, ketika dia menyadari identitasnya, baru dia berdampak. Baru dia bisa mengeluarkan kekuatan singa layaknya seorang singa muda, seekor singa muda. Nah menurut saya cerita itu sebenarnya mirip kayak kita. Kita ini anak-anak raja yang lahir di kandang babi. Gitu loh. Lahir dan dibesarkan di komunitas seperti babi gitu loh. Kita belajar makan seperti babi, kita belajar mencintai apa yang babi cintai gitu kan ya. Kita kan gitu kan. Kita lahir di dunia ini, belajar hidup seperti orang-orang dunia. Belajar mencintai apa yang dunia cintai. Belajar mengikuti apa yang dunia kejar. Betul gak? Sampai kapan itu berubah? Dan kehidupan yang seperti itu tuh capek. Saya dulu juga seorang pecandu narkoba. Hidup saya hancur berantakan. Hidup saya ngejar apa yang orang-orang lain kejar. Kesenangan, kebahagiaan, kepuasan, memuaskan nafsu dan sebagainya. Itu yang saya kejar. Sampai kapan? Sampai saya sadar bahwa semua yang saya kejar tidak memuaskan saya. Lalu apa yang terjadi? Saya bertemu dengan bapak saya. Menyadarkan saya siapa saya ketika saya melihat kaca gitu kan, kurang lebih kayak Simba itu. Saya menyadari, saya bukan orang dunia, saya anak Allah. Kamu juga. Dan sampai Anda menyadari bahwa kamu bukan orang dunia, kamu bukan seperti orang dunia. Kamu mulai hidup layaknya anak-anak kerajaan Allah, anak-anak bangsawan. Bilang kanan kiri, kamu tuh bangsawan. Kamu bangsawan serius. Kamu ini pangeran, kamu ini putri, saudara. Kita mesti sadar diri kita gitu kan. Baru ketika kita menyadari dan menerima kenyataan bahwa kita ini anak-anak Allah. Saudara, baru semua perkataan kita berbobot. Masih ingat, pernah saya ingat cerita siapa tuh dulu pangeran Inggris yang, saya lupa namanya ya. Tapi ini cerita sungguhan, pangeran Inggris yang dilengserkan, papa mamanya dibunuh, lalu pangerannya ini diambil, ditaruh di tempat komunitas orang-orang miskin. Untuk hidup seperti orang-orang sezamannya. Ya main perempuan jadi main pelacur segala macam. Tapi karena dia adalah seorang bangsawan dan memang dibesarkan sebagai seorang pangeran. Dia tidak menjadi seperti orang-orang itu. Tetapi dia tetap menjadi pangeran di tengah komunitas yang rusak. Kenapa? Karena dia tahu dia pangeran. Gue gak mau hidup seperti ini. Gue pangeran, gue punya taste gitu kan. Kalau Anda menyadari Anda berharga, hidupmu gak akan murahan. Hidupmu akan berharga. Nah ini kan penting. Ya, yang mengerti katakan amin. So bagaimana kita love yourself? Kita mesti tanya satu pertanyaan ini. Who am I? Kita harus bisa jawab pertanyaan ini. Who am I? Nah saya hari ini mau bagikan 3 poin. Cepat aja gak lama. Mungkin lama. Enggak lama. Who am I? Yang pertama, Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 10 berkata begini. Efesus 2 ayat 10 boleh bantu saya baca? Buka. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya suka bahasa Inggrisnya dikatakan gini, for you are God's masterpiece. Kamu tuh mahakarya. Jadi kalau kamu tanya, who am I? Siapa saya? Yang pertama kamu mesti sadar, kamu tuh mahakarya. Tahu gak sih mahakarya, bedanya mahakarya sama karya? Karya itu banyak. Mahakarya itu jarang. Gitu kan. Allah menciptakan dunia ini adalah karya Allah. Langit, bumi, gunung-gunung, pemandangan yang indah-indah yang ada di Swiss, yang ada di mana Rusia, yang ada di mana lagi, Mesir dan sebagainya, Israel dan sebagainya. Itu tuh karya Allah. Dan karya Allah tidak sebanding dengan mahakaryanya. Siapa mahakaryanya? Kamu, saudara. Kamu itu jauh lebih berharga, jauh lebih indah daripada karya yang Allah ciptakan. Dan mahakarya itu jarang dikeluarkan, kurang lebih limited edition. Kenapa kakak bilang limited edition? Karena mahakarya itu punya satu sifat, saudara. Beda dengan karya. Kalau karya bisa dibandingkan dengan karya yang lain. Mahakarya punya satu sifat, tidak bisa dibandingkan dengan mahakarya yang lain. Kenapa? Karena setiap mahakarya itu unik. Kamu juga mahakarya, dan karena kamu mahakarya, tidak seharusnya kita comparing. Kita nggak seharusnya terjebak dalam comparison game. Kamu tuh mahakarya, bilang kanan kiri, kamu mahakarya. Kalau kita nggak sadar kita mahakarya, kita mulai lihat kanan, lihat kiri, dan kita biasanya gini, karena kita nggak suka sama siapa kita, bagaimana kita diciptakan, kita mulai sok-sok coba jadi seperti yang kita inginkan, ya toh.
kita mulai menjadi imitasi dari orang lain. Kalau kita tidak belajar gimana ya, secure dengan penampilan kita, secure dengan bagaimana Allah menciptakan kita akan mencari sebuah role model yang kita imitasikan, betul nggak? Ya kan? Kalau Anda nggak suka dengan caramu ngomong, gue kayaknya ngomong kurang gaul. Jadi kita nonton YouTube, lihat YouTuber ngomongnya gaul banget, dia lucu banget nih, likes-nya banyak banget, yang suka dia banyak banget, gue perlu jadi kayak dia. Terus sekarang mendadak ngomongnya semuanya sama kayak dia, betul nggak? Kenapa? Karena kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kakak mau bilang begini, kalau kamu tidak belajar mencintai dirimu sendiri, kamu hanya akan menjadi imitasi murahan dari orang yang kamu coba tiru. Dan namanya imitasi nggak pernah sebaik aslinya, betul nggak? Semirip-miripnya kamu sama yang kamu coba tiru, kamu gak akan pernah bisa sebaik ori. Gak bisa. Ya. Kamu hanya akan menjadi tiruan yang buruk, betul gak sih? KW, kan barang KW. Kalau Cina punya barang KW, di Mangga 2, kalau di Jakarta punya barang KW. Semirip-miripnya sama asli tetap barang KW. Gak bisa dibandingin sama asli gitu kan. Sejelek-jeleknya factory defect dari yang asli tetap asli. Punya harga lebih tinggi daripada yang KW mirip gitu kan. Jadi kakak mau bilang begini, kalau kamu mencoba menjadi orang lain, kamu hanya akan menjadi tiruan yang buruk. Tapi kalau kamu menjadi dirimu sendiri, kamu menjadi versi yang terbaik yang tidak bisa ditiru orang lain. Kamu ini satu kan tadi WL-nya ngomong gitu kan. Kamu ini satu gitu kan. Cuman ada satu, cuman kamu doang. Jadi dirimu sendiri. Kenapa harus mau seperti yang lain? Gitu kan. Jangan biarkan dunia mendefinisikan cool itu apa gitu kan. Sekarang kan culture yang definisikan cool tuh gini, harus begini, wah gitu. Kenapa? Kenapa gak kamu jadi diri sendiri gitu loh? The way God created you. Ya. Kita gak akan pernah bisa menjadi versi terbaik kecuali kita jadi diri kita sendiri. Kamu masih ingat gak dulu cerita tentang Yohanes Pembaptis? Tahu Yohanes Pembaptis? Ya kan? Yohanes Pembaptis ketika dia di puncak pelayanannya, habis baptisnya banyak banget gitu kan ya. Setelah dibaptis banyak orang, terus orang-orang yang dibaptis, orang-orang Farisi nanya gitu kan. Lu Mesias atau gue mesti tunggu yang lain gitu kan, kurang lebih gitu, masih ingat kan? Apakah lu Mesiasnya? Nah kalau Yohanes Pembaptis tidak aman sama dirinya, dia bakal berpikir, iya jangan-jangan gue Mesiasnya. Iya bener juga nih, pengikut gue banyak banget nih gitu kan. Kalau Yohanes Pembaptis tidak sadar dia siapa, tidak mengetahui identitas dia akan mengambil identitas orang lain. Kalau Yohanes Pembaptis tidak nyaman dengan dirinya, dengan membaptis orang, jangan-jangan dia berpikir, gila pengikut gue banyak banget dari ujung ke ujung gak kelihatan. Wah ini semua pada minta baptis, jangan-jangan benar ya gue Mesias, ya enggak? Bisa aja loh dia berpikir gitu, kalau dia bilang iya gue Mesias, dia akan jadi Mesias yang sangat buruk. Tapi karena dia aman sama dirinya sendiri, dengan rendah hati, dengan nyaman, bukan rendah hati lah, dengan nyaman dia bisa bilang bukan. Dan dia gak merasa tertolak, gitu kan. Orang-orang, lu bukan Mesias, lu ngapain baptis gue gitu kan. Dia bodoh amat, karena dia tahu dia siapa. Tugas gue membaptis. Mesias tugasnya menyelamatkan orang, gue kagak bisa gitu kan. Dia tahu diri gitu kan, gue bukan Mesias. Tapi kalau dia gak aman sama dirinya sendiri, dia akan ngaku-ngaku dia jadi Mesias. Intinya gini saudara, dunia akan selalu mencoba melabel kamu dengan apa yang dunia mau kasih. Dunia sedang melabel kamu, ini cantik tuh gini, kurus tuh gini, ganteng tuh gini gitu kan ya. Dunia mau label, kasih kamu label ini, botak, pitak, segala macam, codet, wah. Ya kan? Kamu disebut oleh labelmu, itu dunia selalu coba label kamu. Ketika Daniel dibuang ke pembuangan Babel, yang pertama kali dilakukan sama Raja Babel apa? Rubah namanya. Daniel artinya Allah hakimku. Jadi Belsazar. Belsazar artinya apa? Babel hakim saya. Dirubah namanya, teman-teman Daniel semuanya dirubah namanya. Kenapa? Karena yang iblis pertama kali mau lakukan adalah mencuri identitas kamu. Apalagi di zaman sekarang emansipasi LGBT kan. Anak zaman sekarang bisa ngomong begini, kemana saya pernah dengar, lu gak usah so tau deh jenis kelamin gue apa. Emang ada berapa jenis kelamin gitu kan. Lu gak usah so tau deh gue kelaminnya apa gitu kan. Kenapa? Karena sekarang yang iblis coba hancurkan adalah identitas. Membuat kamu tidak suka menjadi laki-laki, membuat kamu tidak suka jadi perempuan, membuat kamu tidak suka menjadi ras ini. Buat kamu gak suka dengan kulitmu, gak suka dengan penampilanmu, gak suka dengan siapa karaktermu dan sebagainya. Caramu ngomong, cadelmu, dia buat kamu gak suka. Padahal Tuhan suka buat kamu seperti itu dan menurut Tuhan kamu indah. Kamu mahakarya, walaupun ngomongnya gagap. Tapi buat Tuhan kamu tuh menarik. Dan saya mau bilang segagap-gagapnya kamu, ada yang akan menganggap kamu menarik.
selama kamu pede. Tapi kalau udah gagap, nggak pede, itu kamu kehilangan daya tariknya gitu kan. Kamu kehilangan daya tariknya. Karena yang buat kamu unik adalah dirimu yang sesungguhnya. Bukan ketika kamu mencoba meniru orang lain. Yang mengerti katakan amin. Bagi Tuhan identitas itu penting. Makanya kalau kamu lihat tokoh Alkitab banyak banget. Yang sebelum masuk panggilannya dirubah dulu namanya sama Tuhan. Ya, Yakub artinya penipu. Ketika ditanya sama malaikat, bergumul kan sama malaikat, ditanya nama lu siapa, penipu. Terus malaikat bilang, nama lu bukan penipu lagi, nama lu pangeran Allah, Israel. Begitu dirubah, masuk dalam panggilannya langsung menjadi orang yang berdampak sekali. Abram, arti nama Abram tuh bapak. Dipanggil sama Tuhan, dirubah jadi Abraham, artinya bapak segala bangsa. Dirubah, dia masuk panggilannya, berdampak. Kita mesti ngerti panggilan kita. Kita mesti ngerti Allah panggil kita sebagai apa. Aku mau bilang begini, setiap kamu diciptakan Allah dan Allah menciptakan kamu untuk panggilan yang khusus diciptakan untuk kamu. Karir itu adalah hal yang kamu dibayar untuk mengerjakannya. Itu karir kamu. Panggilan adalah hal yang kamu diciptakan untuk mengerjakannya. Nah, bedanya tuh gitu. Ya. Dan ketika Allah memanggil kamu untuk mengerjakan sebuah panggilan, dia sudah terlebih dahulu memperlengkapi kamu dengan apa yang kamu perlukan untuk ada di panggilan kamu. Karena itu jangan lari sambil lihat kanan sambil lihat kiri. Karena Ibrani berkata kita punya panggilan, setiap kita punya jalur. Perlombaan di dalam Tuhan tuh bukan perlombaan siapa cepat. Jadi kekristenan tuh bukan saya lagi lomba sama kamu, saya lagi lomba sama kamu, siapa lebih cepat, siapa lebih terkenal, siapa lebih dipakai, siapa lebih berurapan, bukan. Siapa lebih kaya, siapa lebih ini, siapa lebih itu, bukan. Perlombaan kita itu ada pada sebuah track yang memang didesain, dirancang khusus untuk dilariin sama kita. Dan Ibrani berkata bahwa kalau kamu lari di track itu, kamu harus lari dengan mata tertuju kepada Tuhan. Jangan lihat gini larinya. Kadang-kadang kita lari sambil liatin orang. Makanya jalannya mencang-mencong. Gak ada yang kelar dalam hidup. Karena ngejalanin hidup sambil ngeliatin orang lain. Ih gila dia hebat banget, dia pintar banget segala macam. Kakak mau kasih bocoran gini deh. Yang kamu lihat di Instagram tidak pernah sebaik aslinya. Gak pernah, pokoknya itu selalu yang terbaik gitu loh. Tapi kamu gak tahu bahwa di balik post itu tuh ada banyak banget berdarah-darah gitu kan. Pasti gitu, wah itu pasangan harmonis banget, belum tahu aja rumah tangganya. Wah dia kaya banget gitu kan. Naiknya first class kan banyak gitu kan. Ternyata studio gitu kan. Bukan naik first class beneran kan, banyak kan kebongkar semuanya. Gitu loh. Jadi jangan kita melihat orang lain punya momen peak lalu kita bilang itu hebat banget jadi dia enak banget. No, kamu lari pada panggilanmu. Lari pada trackmu, udah jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Gak ada yang membunuh panggilan lebih hebat daripada comparison, membanding-bandingkan. Gila panggilannya hebat banget, enak banget dipanggil begini, enak banget. Gak ada yang bisa membunuh sukacita lebih hebat daripada comparison. Detik kamu mulai lihat kanan, lihat kiri, udah gak ada deh sukacita. Susah sukacita. Dan kalau udah gak ada sukacita, susah mengucap syukur. Dan ujungnya apa? Hidupmu yang berantakan. Dimulai dari apa? Comparison. Ngelihat itu YouTuber sukses, kok dia terkenal, subscriber gue satu aja gue minta gitu kan. Gue mohon subscribe. Dia baru bikin udah 10.000 gitu kan. Nah, gue apa gitu kan. Pembandingan seperti itu akan menghancurkan panggilan kita, bener gak sih? Ya. Yang kakak mau bilang begini, sadari bahwa kamu itu masterpiece Tuhan. Kamu tuh mahakarya Allah. Kamu tuh sangat indah, diciptakan sangat-sangat baik. Saya suka Bill Johnson pernah ngomong begini, jika kamu menyadari siapa kamu yang sesungguhnya, kamu tidak akan pernah mau jadi siapapun lagi. Karena gue paling keren. Lu jadi gue gak bisa, gue jadi lu gak bisa, jadi gue jadi diri masing-masing aja. Ya kan? Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama, kamu tuh mahakarya Allah. Yang kedua ada di Mazmur berapa saya lupa, tapi saya nggak tulis di sini lagi. Tapi dikatakan begini, firman Tuhan berkata, you are fearfully and wonderfully made. Ya. Kamu itu diciptakan dengan sangat hati-hati dan teliti. Maaf saya lupa tulis ayatnya. Tapi nanti kalau mungkin di belakang ketemu boleh ditaruh gitu kan. You are fearfully and wonderfully made. Kamu tuh diciptakan dengan hati-hati dan sangat teliti sama Tuhan. Artinya apa? Semua yang Tuhan kasih dalam hidupmu itu kan pemberian, betul kan? Gift-mu, karuniamu, talentamu, gitu kan, bakatmu itu tuh pemberian, ya kan? Keuanganmu sekarang itu pemberian, sekolah, edukasimu itu semua pemberian, gitu kan? Dan semua yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu sudah diberikan dengan sangat teliti, dengan hati-hati. Everything, semua.
Semua aspek dalam hidupmu itu fearfully and wonderfully made. Itu seperti dibuat dengan sangat hati-hati. Pernah lihat orang buat ini gak sih? Apa tuh yang pajangan tapi kecil banget, masih pakai lidi gitu kan. Wah, itu tuh kayak gitu. Fearfully and wonderfully made itu seperti dibuat dengan sangat seksama. Tanpa ada satupun kesalahan. Manusia bisa buat kesalahan, Allah tidak. Jadi kalau Allah buat kamu, dia tuh nggak buat begini. Jangan-jangan pas Tuhan lagi buat hidung gua, dia bersin, haci gitu kan. Hidungnya mencong gitu kan. Dia salah. Tuhan nggak pernah buat kesalahan. Dia buat kamu seperti yang dia sangat cintai dari kamu. He created you wonderfully and fearfully. Sangat-sangat precise. Ya. Bakatmu, semua yang diperlukan untuk sampai pada panggilanmu, itu sudah ditaruh dalam hidup kamu. Ya jelas kamu akan stres kalau kamu mencoba berlari pada panggilan orang. Karena kamu nggak diperlengkapi seperti itu. Kamu nggak diperlengkapi dengan yang diperlukan untuk lari di panggilan mereka. Kamu hanya bisa menjadi dirimu yang terbaik. Your life is a gift. Hidup kita adalah sebuah pemberian. Nah karena itu, kalau kamu memperlakukan hidupmu sebagai pemberian, kamu harus berhenti menganggap hidup itu penyakit yang coba kamu beresin. Banyak dari kita tanpa sadar menganggap apa yang kita sedang jalani ini seperti sebuah virus atau penyakit yang perlu diberesin. No. Hidupmu bukan penyakit yang perlu diberesin. Hidupmu adalah pemberian yang perlu dinikmati. Ya. Berapa banyak di sini yang masih single? Single. Pede dong, pede gitu kan. Gak usah malu, pede gitu kan. Pede. Harusnya kamu single dan kamu bangga gitu kan. Gitu. Karena gini loh, sadar gak sih bahwa Alkitab menyebut single itu gift. Paulus yang ngomong begini. Tuhan memberikan gift of marriage kepada sebagian dan Tuhan memberikan gift of singleness kepada sebagian orang lain. Jadi kalau kamu sekarang masih single, itu tuh pemberian Allah. Tapi seringkali kita men-treat single itu seperti sebuah kutukan. Gitu kan? Jomblo itu seperti sebuah penyakit yang harus dihapus sesegera mungkin. Kadang-kadang kita merasa gitu, bener gak? Jujur ya, kita jujur-jujuran masih muda. Gue juga dulu pernah muda gitu kan. Dulu gue merasa kalau gak ada pacar tuh rasanya gue nih aib. Seperti penyakit yang coba kita tutupi atau coba kita basmi sesegera mungkin. Tapi Tuhan tidak melihat jomblo atau hidupmu sebagai sebuah penyakit yang harus diberesin. Tuhan melihat hidupmu sebagai sebuah gift yang harusnya kamu nikmatin. Bagi yang sudah menikah pasti bisa ngomong bahwa singleness itu memang gift. Saya berani bilang bahwa single itu gift. Dan saya bilang memang gitu gift bener gitu. Apalagi kalau udah punya anak, bener asli gak bohong. Udah tidur sempit gitu kan, wah serius gak bohong. Bukan artinya saya gak suka sama pernikahan saya. Saya sangat enjoy hidup saya, perkeluargaan saya. Saya sangat enjoy pernikahan saya. It's a gift dari Tuhan. Tapi saya juga mau bilang bahwa ketika saya masih single pun saya juga sangat mencintai gift saya. Ya. Singleness, musim di mana kamu sekarang single itu gift dari Tuhan. Jadi jangan coba dihilangkan. Ya. Kalau saya pernah buat quotes begini, jomblo yang mengenaskan akan menjadi pasangan yang mengenaskan. Jadi kalau lu jomblo jangan ngenes gitu loh, jangan pasang muka ngenes. Tahu kan? Ngenes tahu ya? Bukan bahasa Jakarta kan ya? Ngenes gitu kan? Karena kalau lu jomblo aja udah ngenes, lu akan jadi pasangan yang mengeneskan buat pasangan lu, serius. Kasihan pasangan lu dapat lu. Kalau lu ngenes gitu loh. Karena itu kalau lagi jomblo, lu jomblo dengan pede, jomblo dan bahagia, maka kamu akan jadi pasangan yang membahagiakan pasangan yang berikutnya. Bukan berikutnya, salah maksudnya. Pasanganmu gitu kan. Berikutnya, keselip gitu kan. Jadi kita mesti belajar enjoy. Katakan sama-sama enjoy singlenya. Enjoy. Ya. Pernikahan tuh bukan tujuan utama dalam hidup. Banyak dari kita tuh menganggap pernikahan tuh tujuan akhir. Stres beneran kalau kamu masuk begitu. Karena nanti ketika kamu masuk pernikahan, kamu akan menaruh ekspektasi yang terlampau berat untuk pasanganmu. Karena kamu anggap pasanganmu tuh jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hidupi sekarang. Kasian. Pasanganmu akan stres karena gak ada satu manusia pun yang bisa jadi jawaban buat orang lain. Ya. Jadi pernikahan itu bukan tujuan utama. Ya. Pernikahan itu bukan tujuan utama. Pacaran itu juga bukan artinya tanda kesiapan. Nah, dulu saya punya pemikiran salah. Saya berpikir kalau saya belum dapat jodoh artinya saya belum siap. Kalau saya belum punya pasangan artinya saya belum siap. Jadi kalau kita ngelihat orang yang belum punya pasangan kita gampang banget, lu belum siap gitu kan.
Dengan kata lain kita sudah ngomong lu cupu gitu kan, sebenarnya gitu kan. Nah, saya mau bilang pacaran bukan tanda kesiapan. Banyak orang yang pacaran juga belum siap, banyak orang yang menikah pun belum siap. Jujur, saya pas pacaran juga belum siap. Saya pas mau menikah pun gak merasa siap. Gak ada manusia yang benar-benar merasa siap masuk dalam pernikahan, gak ada. Yang ada dua-duanya sama-sama mau belajar, itu yang paling penting. Dua-duanya mau sama-sama berubah, dua-duanya mau sama-sama improve diri kita. Baru pernikahan itu sehat. Pernikahan yang sehat tidak dimasuki oleh dua orang yang sama-sama siap. Pernikahan yang sehat dimasuki oleh dua orang yang sama-sama mau belajar. Hubungan juga sama. Yang penting dia sama-sama, kita mau sama-sama work it out gitu loh. Sama-sama belajar komunikasi dan sebagainya. Ya. Terus kalau kita bicara soal pacaran sedikit, seringkali kan ada yang namanya mitos, gue sedang menunggu the one. Gue sedang menunggu yang tepat. Makanya dulu kakak juga sering ngomong, jangan mencari yang tepat, jadilah yang tepat gitu. Wih, keren. Tapi sebenarnya sama aja kalau gue ngomong gitu, gue juga rasanya sedang mempermalukan orang juga kan. Berarti kalau lu belum ketemu yang tepat, lu cupu, sama aja gitu kan. Lu belum jadi yang tepat, jadi yang tepat, jadi yang tepat. Alkitab sebenarnya gak pernah ngomong ada yang namanya legenda tepat. Alkitab gak pernah bilang find the one, gak ada. Gak ada yang namanya the one di Alkitab. Yang ada adalah to become one. Dua-duanya menjadi satu. Gak ada yang sang ini, sang itu, gak ada. Yang ada dua-duanya memutuskan, lalu dua-duanya menjadi the one gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Ya jadi balik lagi, bukan berarti singleness atau hidup kita sekarang, musim kita sekarang adalah sebuah musim yang harus diperbaiki. Yang kakak mau bilang begini, seringkali kita nih di masa-masa kita nih, karena masa-masa muda atau masa-masa single, masa-masa jomblo, kita tuh sering merasa bahwa hidup kita sekarang gak bisa bahagia. Hidup saya yang bahagia hanya ada di depan nanti. Kita kadang-kadang berpikir bahwa hidup saya baru bisa puas kalau saya punya pacar yang mengerti saya. Kakak mau bilang itu kebohongan iblis. Apa yang kamu sekarang sedang lalui itu adalah pemberian Allah yang paling tepat untuk kamu. Dan kakak mau bilang, bisa jadi bahwa musim yang sedang kamu lalui sekarang adalah musim terbaik dalam hidupmu. Bisa jadi. Nggak usah nunggu nanti. Sekarang. Karena setiap musim ada anugerahnya. Setiap musim ada berkatnya. Setiap musim juga ada kesusahannya pasti. Jadi nikmatin. Ya. Banyak orang berpikir kalau saya dapat ini, kalau saya punya ini, atau kalau saya punya uang lebih banyak, pekerjaan lebih banyak, saya pasti berubah. Saya pasti lebih bahagia gitu kan. Atau kalau pacaran juga gitu. Kalau saya punya pacar pasti saya berubah. Saya jadi lebih rajin deh. Gitu kan, biasa gitu kan. Atau kalau udah menikah nanti mungkin pacar gue akan berubah. Kalau yang udah pacaran. Berharap nanti kalau gue menikah pacar gue berubah. Kakak mau bilang begini, hubungan dan uang tidak pernah merubah orang. Masa sih kak? Tapi ada orang yang sekarang punya uang jadi belagu. Enggak. Uang dan hubungan tidak pernah merubah orang. Yang ada, uang dan hubungan dua-duanya menyingkapkan sesungguhnya dia siapa dan menggandakannya. Dulu sekarang dia punya uang jadi belagu. Enggak, sebenarnya dari dulu dia udah belagu. Karena punya uang jadi makin belagu, sebenarnya gitu. Uang dan pacar tidak pernah merubah orang, hanya menggandakan siapa kamu. Contoh gini, kalau kamu dulu adalah seorang penjudi, saya kasih uang, bukan karena lebih gila judinya, bener gak? Menggandakan. Dulu pikir gue gak punya uang, karena itu gue judi supaya gue dapat uang. Sekarang kalau dapat uang, bukankah judinya makin gila? Karena uang dan pacar sama-sama hanya menggandakan. Ya, kalau kamu adalah seorang pemarah, bukankah kalau kamu jadi punya pacar, kamu akan jadi punya objek untuk melampiaskan amarahmu? Ya, kenapa dua-duanya menggandakan? Karena dua-duanya memberikan media untuk kamu lampiaskan siapa kamu sesungguhnya kepada media itu. Ya kan, kalau kamu adalah penjudi, uangnya medianya. Dengan diberi uang, media, kamu bisa melampiaskan hasratmu. Judi lebih banyak. Kalau kamu adalah pemarah, dikasih pasangan, maka kamu akan jadi orang yang makin emosianya nggak stabil. Karena sekarang kamu punya media. Kan kamu nggak berani gampar orang yang nggak kamu kenal. Nggak mungkin kan kalau lagi marah gampar orang sembarangan. Nggak mungkin. Kecuali kamu sakit jiwa. Tapi kalau udah punya pacar, lagi emosi bisa digampar tuh pacar. Karena sekarang gue punya media untuk melampiaskan amarah gue. Betul nggak? Serius. Ya. Kalau kamu adalah seorang pecandu seks, ketika menikah, kamu jadi makin gila. Serius, karena nggak merubah. Ya. Sebaliknya, kalau kamu ini murah hati, dikasih uang, kamu jadi makin gila murah hatinya. Betul tuh? Kalau kamu adalah seorang yang penuh kasih, diberi pasangan, kamu jadi makin gila mengasihinya.
Jadi yang harus kita cari bukan medianya. Tapi yang harus kita belajar adalah Tuhan, aku sepakat dengan pembentukanmu di musim ini. I'm enjoying it. Aku mau belajar nikmati. Musim yang hari ini ada, saya mau belajar nikmatin. Jangan cepat-cepat pindah musim, jangan buru-buru deh. Nikmatin. Ya, jomblo atau apapun yang sedang kamu alami sekarang bukan penyakit. Nikmatin. Ya. Dengan segala yang ada, makanya Paulus pernah bilang begini, aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena dia sadar bahwa hidupnya fearfully and wonderfully made by God. Hidup saya dibentuk sedemikian rupa oleh Allah. Orang yang bisa berkata, aku belajar mencukupkan diri, orang yang bisa belajar grateful, orang yang bisa belajar bersyukur, adalah orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa tidak sehelai pun dari rambut saya akan jatuh kalau tidak seizin Bapa saya di surga. Orang yang seperti itu akan sangat aman. Dan kalau emosimu, mentalmu sehat, teman-teman, kamu akan jadi orang yang lebih mudah efektif mengasihi orang karena kamu belajar mengasihi dirimu sendiri. Serius. Kamu belajar nyaman sama dirimu sendiri. Coba kalau kamu lagi gak suka sama dirimu yang sekarang, mengasihi orang jadi makin susah. Bener gak? Tapi kalau kita enjoy, secure sama diri kita dengan apa yang kita punya, kita lebih mudah memberi kasih. Amin. Itu yang kedua. Belajar banyak? Amin. Yang terakhir. Yang terakhir saya juga lupa ayatnya, maafkan saya. Tadi buru-buru banget makan siang gitu kan udah telat. Yang terakhir ada firman Allah, saya lupa ada di mana, tapi tulisannya berkata ini, kamu ini berharga di mata Allah. Pasti pernah baca kan? Kamu ini berharga di mata Bapakmu. Kamu ini berharga di mata Allah. Ya. Statement ini bukan cuma sekedar kamu ini berharga, kamu ini berharga. No. You are valuable. Kamu itu sangat berharga bagi Bapakmu di surga. Ya. Dunia punya nilai berbeda dengan Allah punya nilai. Ya. Dunia menilai kamu dari apa yang kamu punya. Barang kamu, merek yang kamu punya gitu kan ya. Apalagi pencapaian kamu, gaji kamu, pekerjaan kamu. Itu cara dunia menilai-nilai kamu, betul nggak? Tapi Bapak tidak impress. Saya percaya gini, kalau kamu ke surga, kamu bawa barang bermerek, Tuhan biasa aja. Karena buat dunia, wih keren banget lu ganti iPhone. Buat Tuhan biasa aja lu beli iPhone, gitu kan. Kenapa? Karena apa yang dunia hargai dengan apa yang surga hargai beda. Ya. Kalau kita bilang berharga, kamu ini precious, kamu ini berharga, ada harganya gitu, nilainya berharga. Tapi berharganya dunia sama berharganya Bapa di surga beda. Dunia hanya menganggap kamu berharga kalau kamu sesuai dengan standar berharganya dunia. Dan standar berharganya dunia tinggi. Tinggi banget. Dan gak akan pernah bisa sampai. Karena sampai di situ masih ada yang lebih tinggi lagi yang harus kamu daki gitu kan. Udah sampai di sana ada lagi lebih tinggi karena standar dunia untuk yang namanya berharga tuh tinggi sekali. Makanya orang mulai operasi sana, operasi sini. Kenapa? Karena standarnya tinggi. Tapi gini, kalau kita nggak belajar menilai apa yang berharga sesungguhnya, jangan-jangan kita menghabiskan hidup kita untuk mengejar sesuatu yang di mata surga tidak ada nilainya. Dan saya nggak mau jadi orang bodoh yang menghabiskan seumur hidup saya mencari sesuatu yang dunia anggap berharga tapi Bapak saya di surga tidak anggap berharga. Ujungnya di surga saya nggak akan bilang keren lu hebat akhirnya lu kerja dapat Supreme gitu kan. Enggak, saudara. Beda banget penilaian Bapak. Karena itu kita mesti tanya sama diri kita sendiri, sebenarnya hidup saya sekarang nilainya sedang ditentukan oleh dunia atau Bapak? Kita harus tanya, bagi saya yang paling penting adalah pendapat orang atau pendapat Tuhan? Bagi saya yang paling penting hidup dengan cara apa yang dunia anggap keren atau hidup dengan cara yang Bapak anggap keren? Ini harus kita tanya. Ya. Kita ini pembawa gambar Allah, kenapa iblis paling pengen banget sih ngerusak identitas kita? Kenapa sih iblis selalu pengen merusak generasi kita, merusak gambar diri kamu? Kamu mau tahu gak sih kenapa? Gampang jawabannya. Dia iri sama kamu. Iri bilang bos gitu kan kita ngomong gitu. Memang dia iri. Kenapa dia iri sama kamu? Kamu masih ingat gak kenapa setan jatuh? Iblis jatuh karena dia ingin seperti Allah kan? Dia mencoba keras untuk seperti Allah. Gak bisa kunjung sampai. Dia berusaha dengan kekuatan, dengan akal, dengan busuknya dia, kelicikan dia mencoba seperti Allah, dilengserin sama Tuhan.
Karena itu dia iri sama kamu. Kenapa dia iri sama kamu? Sebab kamu gak berusaha pun kamu sudah lahir mirip dengan Allah. Iblis berusaha mirip dengan Allah. Kamu lahir sudah mirip dengan Allah. Kamu lahir membawa gambar Allah. Itu yang iblis gak bisa terima. Apa yang sangat aku inginkan ada di kamu. Malaikat tuh keren, suaranya bagus gitu kan ya, talentanya banyak, menari kerennya segala macam. Tapi tetap saja dia tuh gak suka sama kamu. Kenapa? Karena kamu bejana tanah liat gitu kan. Kamu barang-barang rongsok gitu, kita semua ini barang-barang rongsok. Tapi membawa gambar Allah itu yang iblis gak bisa terima. Kenapa manusia model gini membawa gambar Allah? Ya jelas dia benci kamu, jelas dia coba coreng kamu. Coreng Bapak gak bisa, dia coreng kamu. Dia rusak generasi kita dengan apa? Brainwash. TV yang kamu nonton, media yang kamu nonton, Instagram yang kamu liatin 24 jam gitu kan. Scroll sampai mentok gitu kan. Itu tanpa sadar sedang mencuci kita, benar gak sih? Kamu tahu gak sih salah satu efek Instagram? Kita ngelihat banyak banget gambar. Dari yang kedukaan sampai sukacita dan sebagainya. Dulu kalau kita ngelihat ada seseorang yang meninggal, ada kesedihan yang muncul di hati kita. Sekarang saking banyaknya gambar yang kita lihat. Kita nih jadi beku secara emosi jujur. Ngelihat yang mati aja biasa aja sekarang. Udah kayak kucing aja mati gitu kan. Nggak pusing, tapi buat Bapak semua tuh berharga. Ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati melihat apa yang iblis sedang coba kerjakan. Jangan-jangan kita nih mulai tanpa sadar mengejar sesuatu yang sampai di surga nanti nggak ada gunanya. Dan saya mau bilang kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang sangat disia-siakan. Kamu capek mengejar perkenanan orang. Dan lupa perkenanan Bapa yang paling penting. Itu menurut saya adalah hal yang paling menyedihkan. Saya tutup dengan satu cerita. Pernah dengar cerita Pancinello nggak? Ya, suatu hari Pancinello itu boneka kayu gitu kan. Bukan Pinocchio, bukan. Tapi ini cerita tentang boneka kayu juga. Suatu hari ada satu desa yang penuh dengan orang-orangan kayu gitu kan. Pancinello. Ya kayak macam Pinocchio gitulah yang hidup Pancinello. Nah ada satu boneka kayu namanya Pancinello. Nah, jadi di desa itu setiap orang-orang kayu tuh di tubuhnya minimal punya stiker. Ada 2 macam stiker. Satu stiker hitam, titik hitam. Yang satu stiker bintang putih. Nah jadi kalau misalnya ada orang kayu yang cantik, yang bagus, yang keren. Dikasihnya bintang putih sama orang. Wah kamu pinter ya, kamu keren. Taruh bintang putih, taruh stiker. Jadi orang-orangan kayu yang paling tinggi martabatnya, stiker putihnya paling banyak gitu kan, banyak banget. Kalau lompat indah dikasih stiker bintang putih. Nah kalau orang-orang yang paling jelek itu punyanya titik hitam. Stiker titik hitamnya banyak banget. Nah Pancinello ini adalah spesial banget. Kenapa? Karena di antara satu desa dia yang paling banyak titik hitamnya. Sampai dia hampir hitam semua badan gitu kan. Sampai gak ada satupun yang putih. Pernah ada satu orang mau kasih dia putih. Begitu ngelihat hitamnya banyak banget dikasihnya malah hitam. Ya, gitu kurang lebih seperti itu. Apapun yang dia coba lompat, nggak bisa dikasih titik hitam gitu kan ya. Dia lari paling lambat dikasih titik hitam. Jual lagi kuis matematika, nggak pernah bisa jawab apapun dikasih titik hitam. Jadi titik hitamnya makin banyak banget. Nah dia sangat-sangat minder karena itu jarang keluar rumah. Nah suatu hari dari rumah dia lihat ada satu perempuan, ya boneka kayu juga, lagi jalan-jalan di taman dia. Dan dia lihat ini boneka kayunya unik. Kenapa? Karena ini satu-satunya boneka yang pernah dia lihat seumur hidup dia. Yang gak ada titik hitam dan juga gak ada bintang putihnya. Ini unik kan? Karena semuanya punya. Lalu dia keluar. Dia tanya, kamu namanya siapa? Lalu boneka kayu ini bilang, nama saya Lucia. Terus si Pancinello tanya, kok kamu gak ada bintang putih, gak ada hitam sama sekali sih? Kamu bagus banget sih, aku mau kasih kamu stiker putih. Pas ditempelin stikernya gak nempel. Kok gak nempel? Terus garuk-garuk si Lucianya. Iya setiap hari saya dulu nempel ke saya tapi sekarang udah gak lagi. Kenapa bisa begitu? Itu udah mulai gak nempel ke saya sejak saya sering datang ke rumahnya si Eli. Itu di atas sana tuh rumahnya. Siapa tuh Eli? Eli tuh pembuat kayu, tukang kayu. Coba kamu datang ke sana Gi. Ntar kamu ke sana pasti tahu deh kenapa. Nah si Pancinello ini makin penasaran, dia tidur makin penasaran, makin mikir gitu kan. Siapa nih Eli gitu kan. Gue gak pernah dengar namanya Eli di desa ini. Terus akhirnya dia pergi naik gunung pagi-pagi. Ke rumah yang ada di atas gunung sana. Dia pergi naik ke atas.
Sampai di atas dia ketemu manusia, beneran manusia gitu kan. Bukan orang-orangan kayu, lagi buat kayu gitu kan. Terus dia ngelihat ini orang besar banget, gede banget. Saya kecil, dia gede banget. Lalu begitu dia langsung takut. Ini siapa? Ini keren banget orang gitu kan ya. Terus gue balik, gue pulang aja deh. Pas dia putar balik, tiba-tiba ada suara panggil dia, Pancinello gitu kan ya. Kaget dia. Dia berhenti. Terus si Elinya ini ngomong, Pancinello, aduh aku senang banget kamu datang ke sini. Pancinello bingung. Kok kamu tahu nama saya? Ya jelas aku tahu, aku yang buat kamu, kata si Eli. Aku yang buat semua orang-orang kayu di desa ini. Sini kamu main sini aja, aku tuh senang banget loh kamu datang gitu kan ya. Terus si Pancinello bingung gitu kan ya. Terus begitu si Eli ngelihat, aduh titik hitam kamu banyak banget. Terus si Pancinello langsung malu, iya nih Eli, aku nih sebenarnya berusaha loh supaya gak ada titik hitam. Berusaha loh supaya gak ada bintang, supaya ada bintang minimal 1. Sorry, aku nih jelek banget, buruk banget. Terus Pancinello ngomong begini, ini saya baca supaya bagus, dia bilang begini. Kamu gak perlu minta maaf soal itu. It's okay, aku gak terlalu pusing akan apa yang mereka pikir tentang kamu. Terus si Pancinello, kok bisa? Kamu gak pusing, kenapa? Masa iya? Tentu enggak, dia bilang. Dan tidak seharusnya kamu juga pusing. Kenapa? Karena siapa mereka kasih titik hitam ke kamu, siapa mereka kasih bintang ke kamu, bukan mereka yang buat kamu. Mereka juga sama-sama kayak kamu, ciptaan, aku yang buat semuanya. Jadi pendapat saya yang paling penting sebenarnya. Kamu itu milikku, dan karena itu kamu tuh sangat berharga, dan menurut aku kamu spesial. Nah Pancinello langsung berlinangan air mata. Ketika dia menatap matanya Eli begitu lembut gitu kan, dia begitu penuh kasih, sangat dikasih, dia merasa sangat dicintai. Terus si Pancinello ngomong, aku tuh datang ke sini karena aku ketemu Lucia. Si Lucia gak ada satupun stiker nempel, saya juga gak mau stiker begini nempel. Terus si Eli jawab begini, sebenarnya kamu bisa loh gak usah nempel begitu. Gimana caranya? Gampang. Kalau kamu memutuskan untuk tidak menaruh bobot pada pendapat mereka dan mulai memusingkan apa kata aku, lama-lama stiker itu gak nempel dengan sendirinya. Terus Pancinello bilang, masa iya? Betul, kata Eli. Karena aku yang ciptakan kamu dan kalau kamu lebih penting percaya sama kasihku kepada kamu, stiker itu akan copot. Detik si Pancinello dengar itu, dia berpikir jangan-jangan aku ini sangat-sangat berharga. Ketika dia berpikir itu stikernya mulai copot gitu kan. Ini kan cerita menurut saya, cerita anak-anak sebenarnya, ini buku anak-anak saya gitu. Anak saya mau 2 tahun suka saya bacain buku ini. Tapi ini cerita benar-benar menggambarkan dunia kita sekarang loh, betul gak sih? Ditempelin. Kita jadi gak tahu identitas kita siapa. Dan menurut saya gini, stiker itu gak akan mulai menempel lagi dalam hidup kita ketika kita sudah tidak lagi pusing apa kata orang tentang kita. Yang kamu perlu tahu cuma satu, kamu berharga di mata Allah. You are special. Amin. Jadi hari ini saya gak cuma pengen kita khotbah, cuma Anda mendengarkan khotbah. Karena gini, saya tutup dengan pengertian gini. Jadi love yourself-nya dunia sama love yourself Kristen, sama love yourself-nya Kristen bedanya di mana? Fokusnya. Love yourself dunia fokusnya kepada saya. How to make myself feel better gitu kan ya. How to make myself feel love gitu kan ya. Tujuannya adalah kamu, tujuan utamanya kamu. Tapi kalau love yourself-nya Tuhan, tujuan utamanya Tuhan. So it's not about us, bukan tentang kita, tapi tentang Allah. Ketika saya belajar mengasihi diri saya sendiri, saya bisa mengasihi dengan efektif. Jadi hari ini kakak pengen, kita kan ibadah rada santai gitu kan ya, tenang, gak tutup altar call. Tapi kakak pengen kita buat sebuah, bang berdiri semua ya, bang berdiri semua berdiri. Yuk berdiri, udah selesai khotbahnya, udah selesai. Sebelum kita doa tutup, kakak pengen kita buat sebuah exercise sedikit. Jadi kakak pengen semua kita ambil momen tutup mata semua sama-sama. Saya mau kasih hadiah, enggak bohong. Gitu. Saya mau kita semua tutup mata sama-sama, enggak ada yang lihat kanan, lihat kiri. I want you to take this moment berdoa sama Tuhan. Oke? Okay? Yang saya mau kamu tanyakan ke Tuhan adalah pertanyaan ini. Ya dengar baik-baik, kamu tanya sama Tuhan. Tuhan, Engkau suka apa sih dari aku? Coba kamu tanya gitu sama Tuhan. Tutup mata, gak ada yang tengok kanan kiri. Yang sebelah kanan kirimu gak bisa kasih jawaban. Cuma Tuhan yang bisa kasih jawaban. Tanya, Tuhan yang kau suka dari orang kayak saya itu apa? Saya pernah dengar
Ketika saya suruh dulu jemaat youth saya tanyakan ini, beberapa bilang, nangis terus dia bilang, Kak, saya baru tahu Tuhan tuh suka senyum saya. Ketika saya tanya itu saya berasa Tuhan bilang, aku suka senyum kamu, aku suka mata kamu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kau tuh suka apa sih dari saya? What do you love about me? Apa yang kau cintai dari saya? Coba lihat dirimu seperti seorang anak di hadapan bapaknya yang penuh kasih. Dia bukan bapak yang galak. Dia bapak yang sangat mencintai kamu. Kamu ini miliknya. Kamu ini ciptaannya yang sangat amat sempurna. Bagi dunia kamu gak sempurna, tapi bagi dia kamu selalu sempurna. Bagi dunia kamu kurang. Tapi bagi Bapa, kamu selalu yang terbaik. Tanya. Kalau kamu udah dapat jawabannya, jadikan itu pilar hidup kamu. Setiap momen selalu ingat, apa kata Bapa tentang saya. Saya diciptakan untuk apa? Amin. Amin. Dan sekarang saya mau buat kita exercise yang kedua. Ya. Berikutnya kamu harus tanya sama dirimu sendiri. Ya, tadi kan apa yang kata Bapak tentang kamu. Yang kedua, kamu harus tanya, apa yang menurut saya suka dari diri saya. Ayo coba kamu tanya diri masing-masing. Kamu jawab pertanyaan itu masing-masing, dalam diri kamu masing-masing. What do I love about myself? Apa yang saya suka dari diri saya sendiri. And be confident about it. Ya, jangan minder, it's okay, semua orang unik. Kalau kamu bilang, saya pede sama suara saya. Oke, that's good. Fine, apa yang menurut kamu adalah strength-nya kamu? Apa yang menurut kamu sesuatu yang kamu suka dari dirimu? Tanya. Ya. Exercise yang ketiga, saya minta kalian cari pasangan, kasih tahu ke dia. Apa yang kamu suka dari dirimu sendiri, dia juga kasih tahu apa yang dia suka dari dirimu sendiri. Come on, yuk. Cari teman, ya. Kalau nggak kenal, kenalan sama kakak-kakak mentor di sini mungkin, deketin gitu kan ya. Tanya, kasih tahu yang saya suka sama diri saya apa. Nggak apa-apa, kamu belajar confident gitu kan ya. Belajar confident, kasih tahu. Gue pede sama suara gue gitu kan. Ya, itu latihan to love yourself, latihan untuk be confident sama dirimu sendiri. Ya. Baru ketika kamu bisa be confident about yourself, kamu bisa mengasihi orang dengan efektif. Ya kasih tahu aja, it's okay. Gue suka mata gue gitu kan, wes. Gue suka rambut gue coy, ya, oke. Udah? Jangan lihat saya nggak bisa kasih Anda jawaban. Jangan lihat saya gitu kan. Lihat kanan, lihat kiri, tanya gitu kan. Kasih tahu aja. Ya kan? Udah, semua udah? Udah latihannya? Oke. Nah sekarang latihan to give honor kepada pasanganmu yang tadi. Sekarang gantian, tadi kamu cerita saya suka apa tentang diri saya. Sekarang kamu bilang apa yang saya suka dari kamu gitu kan. Sekarang gantian. Bro, lu mesti tahu, lu tuh sebenarnya ganteng banget. Gua tuh sebenarnya mengidolakan lu dari kecil. Boleh gitu kan, terserah gitu kan. Boleh. Atau Anda mau jadikan ajang ini nembak ceweknya. Gue dari dulu suka sama lu sih ya, boleh. Mau gak kamu jadi pasangan saya? Oke, itu gawat juga nih. Oke. Ya kasih tahu apa yang saya suka dari kamu. To give honor itu penting banget loh, itu penting banget. Kamu mulai kasih honor kepada dia, ya. Kasih tahu dia, jangan bilang gini, nanti dia sombong, nanti dia belagu, itu urusan dia sama Tuhan. Pokoknya bagian kamu give honor ya. Udah? Udah? Oke. Bilang thank you ya, thank you. Jangan lupa bilang thank you-nya, ya. Oke. Nah, saya tutup di sini teman-teman. Kakak mau bilang satu pesan terakhir. Kenapa kita mesti belajar love ourselves correctly dulu, love diri kita sendiri yang lebih tepat. Karena gini, kalau kita nggak belajar mengasihi diri kita sendiri, pelayanan kita bukan memberi keberhargaan, tetapi mencari keberhargaan kita. Kita melakukan apapun, tujuannya supaya merasa dirinya berharga. Tapi kalau kamu menyadari dirimu berharga, maka pelayananmu, apa yang kamu lakukan adalah dengan cara memberikan keberhargaan buat orang lain. Jadi kamu lebih mudah memberi pujian buat orang itu karena kamu sendiri nyaman sama dirimu.
Tapi kalau kamu gak nyaman, kamu akan merasa, gue yang perlu dipuji, gue yang perlu dibilangin thank you, gue gitu kan ya. Tapi kalau kamu secure sama dirimu, you will think, kamu akan mulai berpikir bagaimana saya bisa memberi keberhargaan buat sesama saya. Kalau saya ngelihat sebelah saya, bagaimana saya berpikir saya bisa membuat dirinya merasa lebih berharga setelah ketemu saya. Nah itu yang paling penting kan. Amin. Ya kita tetap dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, hari ini kami semua mau belajar mengasihi diri kami sendiri seperti Engkau ciptakan kami. Kami tahu kami ini fearfully and wonderfully made. Kami ini masterpiece-Mu. Kami ini berharga di mata-Mu. Karena itu Tuhan kami mau belajar tidak hidup mencari keberhargaan. Tetapi hidup memberikan keberhargaan buat orang-orang sekitar kami. Karena kami tahu kami berharga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kami makin kuat Tuhan dalam kasih kami akan sesama kami. Karena dari situlah mereka akan melihat bahwa kami ini anak-anak-Mu dari cara kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.